Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Untuk itu bukan hanya sekedar marhaban ya Ramadan, diperlukan adanya sebuah kesadaran, kesungguhan, keyakinan untuk menjalani hidup dan kehidupan, untuk menyongsong dan menjalankan bulan suci Ramadan, bulan penuh rahmat, bulan penuh berkah, bulan yang di dalamnya nuansa maghfirah melimpah ruah, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran, bulan yang begitu banyak menyimpan rahasia-rahasia, sampai-sampai as-saumuli wa ana ajzibi, puasa untukku, aku saja, kata Allah, yang akan mengetahui akan daripada nilai puasa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Untuk itu yang pertama, perlu ada sebuah kesadaran. Sadar kita banyak khilaf, banyak salah, banyak dosa. Sadar kita hanya hamba Allah. Sadar kita hidup di dunia hanya sementara. Kita harus menyadari bahwasannya kelak apabila malaikat maut datang memisahkan roh dari jasad kita, yang kita bawa bukan harta benda kita, bukan pangkat jabatan popularitas, bukan yang kita bawa rumah kita, deposito kita, yang kita bawa amal soleh kita. Sementara ketika ajal datang menjemput, kita masih berlumur dosa. Naudzubillah summa naudzubillah. Sadari bahwa hidup di dunia ini sementara saja. Sadari bahwa kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat diberikan waktu, dan aneka karunia-karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari bahwa selama ini boleh jadi ibadah yang kita lakukan teramat sangat jauh dari sempurna, masih dihiasi dengan ujub, riya, takabur. Sementara dosa melimpah ruah, dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa tangan, dosa kaki, dosa perut kita yang di bawah perut kita. Oh, dengan penuh kesadaran maka kita songsong Ramadan, yang mana sabda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh iman dan dia senantiasa puasanya diharap ridha Allah, dihapus semua segala dosa-dosa yang telah lalu. Oh, nikmat dengan datangnya Ramadan. Kita berharap marhaban ya Ramadan, mengingat banyak khilaf, banyak dosa, banyak salah, ada dijamu dengan jamuan Ramadan, hapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Apakah ini bukan sebuah jamuan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala? Sehingga dengan kesadaran tersebut ada sebuah komitmen, ada sebuah kesiapan mental. Oh, Ramadan akan tiba. Boleh jadi aku mohon disampaikan, bukan hanya sekedar sampai, tapi aku akan tekadkan, boleh jadi ketika sampai nanti ini Ramadan yang terakhir, aku akan senantiasa jalankan ibadah puasa dengan penuh iman dan kesungguhan mengharap ridha Allah. Bukan hanya itu, waman qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan siapa yang jalankan di dalam bulan Ramadan, qama Ramadan, dia tegakkan salat malam, dia tarawih, dia witir, dia banyak tegakkan amalan-amalan di malam harinya di bulan Ramadan, pun demikian Allah akan hapus segala dosa-dosa yang telah lalu. Bukankah ini nikmat? Ketahuilah bahwasannya selama ini apabila kita resah, gundah, gulana kita, pilu, duka, depresi, stres, diakibatkan karena banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Untuk itu pula
Ketika datang Ramadan kita kan ingin nyaman. Boleh jadi wabah COVID-19 belum juga usai, masuk nanti Ramadan Karim, sambut dengan hati yang gembira. Insya Allah kalau dosa-dosa diampuni, mudah segala urusan. Insya Allah kalau dosa-dosa yang membuat kita stres, depresi, kurang syukur, kurang sabar, kurang tawakal, tidak ridho, banyak keluh kesahnya, dengan dosa-dosa yang diampuni, nyaman batin kita sesuai dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala, akrab di telinga kita. Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Buah dari takwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa pada Allah akan diberikan mudah aneka problematika urusannya, diberi jalan keluar dengan mudah. Bukan hanya itu, rezekinya datang dari jalan yang tak diduga-duga. Untuk apa lagi kita stres? Untuk apa kita raih Ramadan Karim dengan buah takwa, diampuni segala dosa-dosa? Al-Imam Ghazali memaknai takwa, hurufnya ada 4. Tak, kop, waw, ya. Taknya tawadu, kopnya kona'ah, wawnya wara, ianya yakin, jalani hidup dan kehidupan. Buah dari takwa itu sendiri, dia senantiasa tawadu, rendah hati, bukan rendah diri, rendah hatinya. Dia menyadari hamba Allah, ikhtiarnya sudah maksimal, doa pun dipanjatkan, hasilnya seperti ini kok, tetap dia akan qanaah, terima apa adanya. Oh hebat dia, sukses dia dengan karirnya, dengan jabatannya, dengan kayanya, tetap dia tawadu, hidupnya bersahaja, dia tetap jalani hidup dengan wara, kehati-hatian. Apakah ini boleh, apakah ini tidak, ini diridoikah, penuh dengan kehati-hatian, dan dia senantiasa yakin, mantap pada Allah Subhanahu wa taala. Urusan rezekinya, urusan kesehatannya, urusan kedamaiannya, urusan kesehatannya, Allah tempat bergantungnya. Allahus Samad. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Yang pertama, diperlukan kesadaran. Yang kedua, kesungguh-sungguhan. Jalani, tekadkan nanti saya akan sungguh-sungguh untuk menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Bukan sekedar berpuasa, saya akan perdalam lagi ilmunya, saya akan kaji lagi ilmunya. Bukan hanya sebatas kaji, didalami, dihayati, saya akan jalankan dengan sungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh menuju jalanku, kata Allah, aku pun Allah akan memberi jalan untuk menggapai jalanku, jalan yang kuridhoi. Adakan di dalam komitmen diri kita kesungguhan. Jangan asal tarawih, asal tadarus, asal sedekah, asal puasa, asal saya akan sungguh-sungguh. Boleh jadi ini Ramadan terakhir. Tanamkan sebuah kesungguhan. Cukupkah kesadaran? Cukupkah kesungguhan? Tidak. Dia harus dilandasi dengan keyakinan, iman yang mantap pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, dari 84 firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, salah satunya dipanggil untuk orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kita harus landasi keyakinan yang mantap pada Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil presiden, bangganya. Dipanggil pejabat hebat,
luar biasa siap-siapnya. Dipanggil Pak Lurah, dipanggil Pak Camat, ditanggil pembesar-pembesar. Kita persiapkan. Ini kita yang manggil Allah untuk berpuasa. Disajikan bulan penuh maghfirah, bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat, dan bulan yang di dalamnya kita mohon semoga saat masuk Ramadan nanti kita tergolong pun yang mendapatkan Lailatul Qadarnya. Maka kesadaran, kesungguh-sungguhan, keyakinan yang mantap perlu kita tanamkan jelang 11 hari ke depan memasuki Ramadan. Semoga Allah benar-benar menjadikan kabul doa kita sesuai, bukan hanya kita panjatkan Allahumma barik lana fi Sya'ban, akan tetapi kita mohon wa ballighna Ramadan dengan penuh kesadaran, kesungguhan, keyakinan, dan semuanya itu untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kami banyak hilaf, kami banyak salah, kami banyak dosa, kami rindu datangnya Ramadan. Ampuni segala hilaf salah kami ya Allah. Kami ingin satu saat menghadapmu husnul khatimah. Sudah Kau ampuni segala dosa-dosa kami. Sadarkan kami untuk bersungguh-sungguh untuk urusan rupiah, untuk urusan jabatan, untuk urusan popularitas. Betapa kami sungguh-sungguh untuk mengharapkan ridha. Kadang kami main-main dan asal saja. Tanamkan kesungguhan beragama kami, kesungguhan keimanan kami, kesungguhan ibadah kami mengharap ridha-Mu. Untuk itu tanamkan keyakinan yang kuat pada kami. Allahumma inna nas'aluka imanan دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك علما نافعا ونسألك عملا صالحا ونسألك خيرا كثيرا ونسألك العفو والعافية ونسألك الغنى عن الناس. آمين يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه